hamdan li rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wal jahili. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil ilmi wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu ta'ala wa baraka alaihi wa ala alihi amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukurillah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam 27 Rajab, di mana malam ini adalah satu malam yang sangat agung, malam yang sangat istimewa, malam di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan seorang hamba yang paling spesial, hamba yang paling dekat dengan Allah, dan hamba yang karenanya Allah curahkan rahmat untuk segala umat sekalian, yaitu peristiwa di Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mengenal dengan satu peristiwa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Qari tadi telah membacakan surat Al-Isra. Ayat ini menjelaskan dengan gamblang betapa peristiwa itu peristiwa yang sangat istimewa, belum pernah terjadi pada makhluk-makhluk selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan keistimewaan, Allah berikan keluhuran, Allah berikan keagungan sehingga Allah naikkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah dari Mekah menuju Baitul Maqdis? Kenapa Nabi Muhammad tidak langsung naik ke atas langit? Itu yang perlu kita pertanyakan. Kenapa Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril, dan dua orang malaikat pendamping Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Muhammad di Mekah? Lalu kemudian naik dengan satu kendaraan yang super istimewa. Belum ada kendaraan di bumi yang mempunyai kendaraan seperti yang dinaiki oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kendaraan yang istimewa, kendaraan yang super canggih, super istimewa, dan kendaraan yang Allah khususkan untuk para nabi-nabi, terlebih khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menggunakan bahan bakar. Kemudian super cepat, perjalanan yang begitu lama menjadi disingkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang mengundang Allah Subhanahu wa taala. Nabi bukan jalan sendiri, tetapi Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna subhanalladzi asra, bukan syara. Kalau asra Nabi yang diperjalankan, kalau syara Nabinya sendiri yang berjalan. Itulah ya rahasia-rahasia yang terpendam, ya, yang tersembunyi di dalam Al-Quran, yang asrar. Banyak hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Kenapa kalian tidak tadabbur kepada Al-Qur'an? Amfi qulubihim aqfalha. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dan keagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min Makkah ila Baitul Maqdis, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perjalanan yang dipercayai oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Kenapa seperti itu? Karena kalau Nabi langsung dari Mekah langsung Mi'raj, langsung naik ke atas langit, maka orang-orang kafir Quraisy tidak akan pernah mempercayai itu. Dan mereka memang sudah ragu dengan Nabi Muhammad. Bagaimana lagi kalau Nabi mengatakan dia telah Mi'raj, naik ke atas? Tambah nggak percaya orang kafir. Makanya Allah perjalankan dulu dari bumi ke bumi, sehingga perjalanan itu masuk di akal mereka, sehingga mereka percaya. Makanya orang-orang kafir Quraisy ketika dikumpulkan oleh Nabi Muhammad, sehingga Nabi menceritakan kepada mereka perjalanan yang super singkat itu,
Kemudian orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma alamatu dzalika ya Muhammad?" Apakah alamat-alamat tanda-tandanya? Kalau kau sudah pernah ke Baitul Maqdis, coba kau ceritakan ada berapa pintu, ada berapa jendela. Disebutkan satu persatu oleh Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi belum pernah orang bilang ke tempat itu kecuali pada malam itu Rasulullah SAW. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merekam semua kejadian yang disaksikan oleh Nabi Muhammad satu persatu dan dihafal oleh Rasulullah. Sehingga apa yang Nabi sebutkan itu orang-orang kafir Quraisy mengatakan sungguh betul apa yang dikatakan Muhammad. Dia telah datang ke tempat itu dan dia pernah singgah di tempat itu. Itu maksud dari Allah memperjalankan Nabi Muhammad ke Baitul Maqdis. Kemudian hadirin, betapa luar biasa perjalanan yang super lama. Kalau kita hitung secara kilometer, ya, bagaimana jarak yang ditempuh oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu, makanya untuk meyakinkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad perlu menggunakan iman. Karena dengan menggunakan iman kita akan mempercayai bahwa peristiwa itu pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena tanpa iman kita tidak akan percaya kejadian itu. Kenapa hadirin? Karena kejadian itu di luar nalar akal sehat. Tidak ada otak, tidak ada kemampuan, tidak ada kecanggihan, tidak ada intelektual yang sanggup untuk bisa memecahkan kejadian yang super istimewa yang dialami oleh sang kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kejadian ini, ikhwan. Ini kejadian bukan sembarangan kejadian, kejadian yang super istimewa. Makanya Allah menceritakan di dalam surat Al-Isra ayat pertama diceritakan oleh Allah. Sehingga para ulama tak perlu bingung-bingung, mereka para ahli tafsir tak perlu mereka berdebat tentang bagaimana kejadian yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Semua dalam ayat ini Allah jelaskan. Subhana, maha suci Allah. Kalimat subhana menunjukkan dalalatul tanzih. Bagaimana mengukurkan li'irtifa madamillah, tingginya maqam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Sehingga kejadian ini tak perlu dimasukkan di akal, nggak perlu diakal-akali. Kenapa? Karena akal kita nggak bakal ngerti. Akal kita nggak bakal sampai dengan kejadian itu. Kenapa? Karena kejadian ini hanya Allah berikan kepada manusia super yang bernama Nabi Muhammad. Sehingga akal-akal kita yang terbatas ini nggak bakal bisa, nggak nyangka kalau kata orang Jakarta, tenepi kalau kata orang Purwakarta, nggak sampai otak kita ini. Kenapa? Terbatas. Karena Allah memilih Nabi Muhammad dan para nabi-nabi. Allahu yastafi minal malaikah, ya Allah. Dan para nabi-nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dipilih para nabi itu khusus pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenius, tidak ada yang bodoh para nabi itu. Cepat paham. Mereka mempunyai kekuatan yang super istimewa karena Allah akan menurunkan Al-Quran kepada mereka. Kenapa? Karena Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu berat. Sehingga di dalam surat Al-Mudaththir Allah Subhanahu wa Ta'ala apa Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad? Ya, di dalam surat Al-Muzammil apa Allah perintahkan kepada Rasulullah? Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangun malam, walaupun sedikit kata Allah Subhanahu. Nisbahu seperduanya kata Allah. Ya, awil kusminhu qalila, atau lebih kurang dari seperdua kata Allah Subhanahu. Awjid alaihi, atau tambah lagi lebih dari seperdua. Waratil Qur'ana tartila. Inna sanuki alaika qaulan thaqila. Qaulan firman Allah berat. Sehingga para nabi itu dipilih khusus oleh Allah. Nabi, seorang nabi itu mesti kuat, tahan batin, tahan diejek, tahan dibully para nabi. Ya, karena kalau nabi tidak tahan dibully repot. Ketika seorang nabi Zakaria, ketika dia masuk ke satu pohon dikejar-kejar oleh umat, mau dibunuh,
Nabi Zakaria. Dibelah pohon oleh Allah, masuk sembunyi di dalam Nabi Zakaria. Bahkan yang syaitan ngomong sama orang-orang yang mengejar itu ada di situ. Ada di situ Zakaria ngumpet sembunyi. Sehingga mereka gergaji. Ketika digergaji Nabi Zakaria, fasami'a sautan hanya ya Allah mendengarkan suara rintihan keluar dari Nabi Zakaria. Sakit karena terkena gergaji. Wa qala wa auha Allahu ilaih. Allah wahyukan kepada Nabi Zakaria. Qala ya Zakaria uskut. Allah katakan, diam. Lau sami'tu sautan ba'da hada, kalau aku dengarkan lagi rintihanmu yang kedua kali, lama satu ismuka ala diwali ambiya, aku akan keluarkan namamu dari nama-nama para nabi. Masa kata ibu Zakaria, dia Nabi Zakaria alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang sekelas nabi itu adalah orang-orang pilihan, dipilih oleh Allah, mukhtar. Nah, dari sekian nabi yang paling istimewa, yang paling penyabar, yang paling tabah, dan yang paling kuat Nabi Muhammad SAW. Ujiannya berat Nabi Muhammad. Nabi bukan cuma orang bilang menghadapi, ya, orang bilang rakyat, keluarganya sendiri dihadapi. Sebelum Nabi berdakwah, paman beliau Abu Lahab bagaimana? Ya, hinaannya kepada Rasulullah SAW. Sehingga Allah abadikan di dalam surat Al-Quran yang kita maklumi semuanya. Jadi seorang nabi adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad SAW untuk diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bercerita tentang bulan Rajab adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala Syahrul Haram. Kenapa dikatakan Syahrul Haram? Yasubullah Subhanahu wa taala kulla nikmah. Allah curahkan pada malam ini, malam-malam Rajab, Allah tumpahkan segala kebaikan, keluhuran, keagungan, ditumpahkan, rahmat Allah tercurahkan. Karena bulan Rajab ini adalah bulan Allah. Sehingga Nabi mengatakan bulan Rajab Syahrullah. Bulan Rajab adalah bulan Allah. Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu bulan aku, kata Nabi Muhammad. Wa Ramadhan syahru ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Wa Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab memperbanyak istighfar. Wa Sya'ban syahrul salat ala mukhtar. Bulan Sya'ban memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa Ramadhan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan memperbanyak membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak keutamaan dan keagungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya dikatakan di dalam ayat bahwa Nabi ketika Isra dan Mi'raj jasad dan ruhnya, jasad dan ruhnya ikut serta Nabi Muhammad. Karena Nabi disuruh oleh Allah apa? Untuk menyaksikan. Linuriyahu min ayatina. Kami ini memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami kepada Rasulullah SAW. Allah ingin mengagungkan Nabi Muhammad. Allah ingin menghibur Rasulullah, ingin memperjalankan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mendapatkan dua musibah. Ya, paman tercinta, ya Abu Thalib wafat, istri tercinta yang bersama beliau dalam keadaan senang maupun duka, Sayyidatuna Khadijah al-Kubra, seorang wanita agung, wanita mulia, istri pertama Nabi Muhammad SAW, menemani Rasulullah SAW, jiwa raga yang korbankan untuk syariat Nabi Muhammad. Betapa cintanya Sayyidah Khadijah, betapa banyaknya pengorbanan, tidak kurang hampir 1/4 kota Mekah milik beliau. Beliau mempunyai toko yang banyak, mempunyai perniagaan yang luar biasa, harta yang luar biasa. Ketika dia jadikan Nabi Muhammad sebagai suaminya, satu persatu hartanya hilang, satu persatu hartanya ludes untuk syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa agung, betapa istimewa Sayyidah Khadijah. Nabi tak pernah melupakan istri tercinta. Perjuangan yang sangat agung ketika Nabi berada di Gua Hira, karena Nabi itu membiasakan diri suka menyepi,
bersendiri, khulwah Rasulullah. Sebelum datang wahyu, Nabi selalu dari zaman kakek-kakek beliau itu suka mereka itu berada di goa. Kalau kata orang kita bertapa, menyendiri mereka, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad punya kebiasaan seperti itu. Ketika datang Jibril menampakkan dengan bentuk aslinya, Nabi ketakutan. Tetapi ketika Nabi pulang menghadapi seorang wanita perempuan salehah agung, beliau bisa menenangkan suami yang sedang gelisah, suami yang sedang ketakutan. Dia katakan, tidaklah orang yang datang itu kecuali utusan Tuhanmu yang datang kepada engkau. Dia tidak akan menakutkan engkau, wahai suamiku. Betapa luar biasa. Karena Nabi ketika datang itu minta kepada Khadijah, selimut aku, zamiluni, zamiluni. Sehingga turun surat, ya ayyuhal muzammil. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disuruh bangun oleh Allah, suruh beribadah kepada Allah. Karena nanti Allah akan memberikan sholat perintah ini ketika Allah mengundang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita bercerita tentang keistimewaan Isra Mi'raj, nggak cukup 1 jam 2 jam. Panjang menjelaskan untuk peristiwa yang begitu agung, begitu mulia. Peristiwa yang tercatat yang tak bisa kita lupakan ya ikhwan. Satu-satunya mukjizat selain Al-Quran, peristiwa Isra Nabi Muhammad, maka ila yaumil qiyamah. Orang tidak akan pernah melupakan peristiwa yang agung ini, yang pernah terjadi kepada seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Baitul Maqdis, ini menunjukkan Allah ingin memberitahukan kepada kalian, umat Islam, jaga Al-Quds, jaga itu Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis bukan hanya milik orang Palestina, Baitul Maqdis milik umat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Makanya Allah suruh Nabi Muhammad untuk pergi ke tempat itu, menunjukkan betapa luar biasa tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu. Bukan milik orang Palestina. Makanya orang-orang Palestina yang berjuang itu mereka luar biasa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falamma jaa, ketika datang Rasulullah, gabalu semua para nabi-nabi yang berkumpul, mereka kemudian menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'alallahu qaddamahu imamah. Allah jadikan Nabi Muhammad imam. Wa kana fihi Adam, Abu Bashar, ada Nabi Allah Adam, nenek moyangnya manusia, pertama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari situ Allah ciptakan semua makhluk-makhluk. Kemudian ada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi-nabi, kumpul di tempat itu. Tidak kurang dari 124.000 para nabi berkumpul istimewa ya di tempat itu. Yastadiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunggu kedatangan Nabi Muhammad. Wasabaluhu, mereka menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah satu tahiyat, satu penghormatan yang diberikan oleh para malaikat-malaikat Allah di atas langit dan di bumi ketika datang Nabi Muhammad. Salam yang mereka ucapkan di hadapan Rasulullah, assalamu alayka ya awwal, assalamu alayka ya akhir, assalamu alayka ya zahir, assalamu alayka ya batin. 4 salam itu. Yang pertama, Nabi yang akhir, Nabi yang nampak, Nabi yang batin, disebutkan semuanya. Panggilan yang agung yang Allah berikan kepada mereka para makhluk-makhluk untuk menyambut Sayyidina Muhammad SAW. Begitupun ketika berada di sana. Kemudian jadi imam Rasulullah, bahkan ya maju Rasulullah jadi imam. Itulah yang dikatakan oleh Al-Habib Ali, pengarang kitab Simtul Urar, walakin barasta ila syahadati akhiran wa wujudu ruhika lil wara'i qudam. Walaupun kamu lahir nampak ke muka bumi menjadi nabi yang terakhir penutup, tetapi rohmu yang pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wujudu ruhika lil wara'i qudam. Sallu ala Nabi Muhammad. Betapa agungnya ikhwan menjadi umat Rasulullah,
betapa mulia yang diambil dari umat Sayyidina Muhammad, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma intaha minas shalah, ketika selesai Rasulullah dari salat, farqabata yaminan wa shimalan, summa gabaluhum, kemudian menghadap para nabi-nabi, fa akramu, memuliakan Rasulullah, fa gabalu, kemudian mereka mencium dan memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan izin dan restu, dan Nabi minta izin bahwa Nabi diperintahkan oleh Allah mulia ila sama, naik ke atas. Dari tempat itulah ya Pak, naik Nabi Muhammad. Ada satu buah batu yang tercatat dalam sejarah, batu itu ingin ikut serta kepada Nabi Muhammad, ingin ikut naik, dilarang oleh Allah, maka batu itu mengaku tidak naik, tidak turun sampai sekarang. Bagaimana yang dia bisa mukjizat Isra Mi'raj Nabi Muhammad terlihat dan tercatat, bukti satu-satunya bukti, batu besar yang mau ikut naik Syur dan Imam Suyuti, karena hajar syaukan bin Nabi, batu besar rindu mau bersama Nabi Muhammad. Apa kita sebagai umat, batu lebih agung, lebih mulia mencintai Nabi Muhammad? Kita manusia umat Rasulullah tak punya cinta sama Nabi Muhammad. Pengagungan untuk Rasulullah, batu rindu, sampai diceritakan oleh Imam Suyuti, karena di Mekah ada Aswad. Di Mekah itu ada batu hitam warnanya. Kullama marra Nabi Muhammad SAW, karena segala masih kecil Rasulullah dibawa sama pamannya. Falamma marra Rasulullah wasallam alaih, batu itu mengucapkan salam, assalamu alayka ya Nabi Muhammad. Ajar salam ala Nabi Muhammad. Batu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Semua jamaah, semua tumbuhan takdim dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah sama, naik atas langit ya kawan. Begitu sampai di atas langit yang diceritakan oleh Imam Bukhari, masa jarak langit pertama, langit kedua itu kalau dihitung dengan jarak teknologi kurang lebih ya, jarak tempuhnya itu kurang lebih 500 tahun perjalanan. Khamsumi ati'am dicatat oleh Bukhari. Enggak main-main hadirin. Kalau kejadian ini bukan super istimewa, Allah tidak akan sebutkan dengan kalimat subhanan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maha suci Allah. Jangan diotak-otakkan. Kenapa? Karena kejadian ini otak kita tidak akan nyampe. Karena hanya orang-orang khusus yang Allah sampaikan otaknya untuk bisa memahami kejadian yang super istimewa Allah berikan hanya kepada satu makhluk yang bernama Sayyidina Muhammad. Naik ke atas sampai di atas. Hadirin, ini menunjukkan bahwasanya setiap langit itu ada bawah, ada bak. Setiap bak itu ada bawah. Apa bawah itu? Hadir, penjaganya. Paham itu? Ada yang jaga itu pintu. Makanya disebutkan dalam Bukhari, pada Jibril baba. Jibril itu mengetuk pintu langit. Faqala Khaid, berkata al-bawah, penunggu pintu. Qala man? Qala ana Jibril. Aku Jibril. Qala man ma? Siapa bersamamu? Qala Muhammad. Qala wa kursil. Apakah dia telah diutus? Qala na'am. Qala ahlan wa sahlan wa marhaban bin Nabi akhir zaman. Dibukakan fakutiha, dibuka pintu, masuk. Bagabalahu Nabi Adam alaihissalam, ketemu dengan Nabi Adam. Bapak Adam ketika melihat keelokan Nabi Muhammad, ketampanan Rasulullah, maka balahu wa dhammah, dipeluk Rasulullah, dicium dari mulai bagian dahi beliau sampai wajah beliau, dicium oleh Nabi Adam. Betapa rindu syaukan Nabi Allah Adam alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik ke langit kedua. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa alaihissalam, Isa ibn Maryam. Kenapa Allah perjumpakan di langit kedua dengan Nabi Isa? Karena Nabi Isa itu Nabi yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naik langit ketiga. Setiap langit, Jibril mesti mengetuk pintu. Setiap langit mesti mengetuk pintu. Menandakan di langit itu ada yang menjaga, sehingga nggak sembarangan orang naik kecuali ada izin dari yang menjaga pintu langit. Jadi
Jadi nggak ada kalau orang mau ngomong ada orang naik ke langit, ada orang nyampe ke bulan, ada orang nyampe ke matahari, bohong, bullshit, itu mah omong kosong. Nggak ada orang bisa nyampe ke sana. Kenapa? Karena jaraknya jauh. Sampai Syekh Abdul Hamid Ishik, seorang penceramah khatib yang terkenal, amat tidak melihat. Beliau ketika khatbah Jumat di Mesir dihadiri oleh ribuan orang. Syekh Abdul Hamid Ishik ada wali min auliyaillah. Beliau buta di zaman Abu Nawf. Beliau itu kalau ceramah, ya dia menyinggung siapa saja dia singgung. Tidak pusing dengan pemerintah, tidak pusing dengan raja, tidak pusing dengan tentara. Kalau betul-betul mereka melanggar syariat, dia tegur. Sehingga beliau udah biasa keluar masuk penjara. Tapi yang anehnya kalau di penjara malam, kalau beliau mau pulang, beliau pulang. Tinggal gembok, kita dibuka, beliau pulang. Besok dijemput lagi di rumahnya. Apa yang dia mau? Ini orang luar biasa, ini orang istimewa, ini orang betul-betul kasyaf, ini orang betul-betul orang soleh, orang dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Abdul Hamid ini, kalau seandainya dikatakan ada orang yang bisa sampai kepada bulan, orang itu jangankan bilang sampai, dia bilang kalau orang itu naik bersama orang tuanya di umur 7 tahun, kembali dari atas dia sampai umur 70 tahun pun belum pernah dia bisa sampai kepada bulan. 7 tahun dia ikut bapaknya, 70 tahun dia akan belum nyampe kita. Dia akan tahu betapa luar biasa jarak itu yang tidak bisa dipakai oleh nalar, tidak bisa dihitung oleh nalar. Makanya Rasulullah SAW diistimewakan oleh Allah. Naik beliau ketika nyampe Nabi Muhammad di langit ketiga, Allah pertemukan dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kenapa Allah pertemukan dengan Nabi Yusuf? Karena menunjukkan nanti semua kita nih, ya, penghuni-penghuni calon-calon yang akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan wajah kita setampan wajah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Itu menunjukkan bagaimana Allah pertemukan Nabi Muhammad di langit ketiga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sampailah Nabi Muhammad diperjumpakan di langit Ar-Rabi yang keempat dengan Nabi Idris alaihissalam. Allah sebutkan di dalam surat Maryam ayat 52. Wadhkur fil kitab Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Ya, sebutkan di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ingat dia bilang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya mengagungkan, memuliakan Nabi Idris alaihi salam. Ya, wa rafa'nahu makanan aliyya. Nabi Idris itu diangkat oleh Allah sampai langit keempat, nggak lewat, nggak juga turun. Jadi satu-satunya Nabi yang pertama kali diangkat ke langit sebelum Nabi Isa alaihissalam, Nabi Idris. Di dalam Al-Quran surat Maryam, wa rafa'nahu makanan aliyya. Di mana itu? As-sama'ir rabi, langit keempat. Di situ ditaruh. Di situ diperjumpah ke, ada cerita kisah mengatakan di situ Allah berjumpakan dengan malaikat maut Nabi Idris alaihissalam. Ada yang mengatakan di situ dicabut. Khilaf bainal ulama, khilaf antara ahli tafsir. Kemudian setelah langit keempat naik langit kelima, Allah pertemukan di langit kelima dengan Nabi Harun, saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Selesai langit kelima, langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Karena langit ke-6 dekat dengan Sidratul Muntaha, ada kejadian istimewa bolak-baliknya Nabi Muhammad SAW, ya, sehingga dicegat, ya, selalu orang bilang, ya, dipertemukan dengan Nabi Musa alaihissalam. Naik, selesai, naik langit ke-7, ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari situ naik ke langit yang orang bilang apa, ke Sidratul Muntaha. Disitulah Jibril pamit roksoh dengan Nabi Muhammad. Qala ya Rasulullah, ada firaq bainain. Disinilah saya berpisah dengan kau. Qala ya Jibril, barang tadi engkau akan meninggalkan aku di satu tempat yang aku tidak tahu. Siapa yang akan aku bertemu nanti? Maksudnya ini keadaan yang saya mengkhawatirkan buat saya. Ya, mau dibawa kemana saya ini? Kata Jibril, hanya Allah menyuruh saya mengantarmu sampai di sini ya Rasulullah. Lau taqaddamtu shibran ma uridu an ufariqaka ya Rasulullah. Aku enggak mau berpisah dengan engkau ya Rasulullah. Wallahi, demi Allah, lau ukhbiru alayya
kalau Allah suruh memilih kepada aku bi an yakuna indaka fid dunya aw yakuna fil jannah laqtartu ma'aka fid dunya ya Rasulullah. Kalau Allah suruh memilih aku, kata Jibril, untuk diam bersamamu di dunia dibanding aku berdiam di surga, aku lebih memilih untuk berdiam bersamamu di dunia. Itu. Saking cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Jibril itu banyak muji kepada Nabi Muhammad. Pernah Nabi sedang duduk di Madinah, datang Jibril, "Qala ya Rasulullah, balagtul masyariq wal magharib." Aku ini sudah pergi ke timur dan ke barat. Walam ajidu rajulan afdalu minka ya Rasulullah. Sudah keliling aku ini, semua negeri aku keliling, timur dan barat. Belum pernah aku mendapatkan manusia lebih utama, lebih agung, lebih mulia dari kau ya Rasulullah. Pengakuan Jibril di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu masuklah. Karena kata Jibril, kalau aku maksakan diri untuk masuk, aku akan terbakar lautan cahaya. Jibril khuliqa minan nur, tercipta dari nur, walakin lam yaqdir an yadkhula. Tak sanggup untuk masuk, takut terbakar. Pada kala Muhammadah masuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, asta'dana, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Ustaz Salim tadi jelaskan bagaimana, ya, bagaimana orang bilang tahiyatnya Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi sholat kita setiap tasyahud terakhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Tuhan, kejadian yang begitu istimewa, kejadian yang begitu mulia, kejadian yang begitu agung Allah berikan dan peruntukkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Allah berikan, perintahkan sholat untuk Nabi Muhammad dan untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya khamsin salawat 50 waktu. Waktu kira, kemudian diringkas. Setiap diberi Nabi 50, Nabi turun. Dicegat oleh Musa. Berapa? Ya Muhammad, 50. Balik. Is'alu takbir, minta ringan, umatnya tidak bakal mampu. Mau nggak jadi umat takbir? Kita punya umat tak kuat, tidak bakal sanggup. Balik Rasulullah, dikurangi 45. Balik, kurangi 40. Balik 35, 30, 25, 20 sampai 5. Ketika sudah 5, balik Rasulullah, Musa masih ngomong. Balik lagi ya Rasulullah, kalau takbir, minta kurang. Rupanya Nabi Musa tahu, umat Nabi Muhammad 5 aja banyak yang molor. 5 aja banyak yang kacau. Tahu Nabi Musa, 5 aja dikasih yang tadinya mesti 50. 5 juga dikasih manjilannya khamsin. Setiap sholat dikasih 10 sama Allah. Luar biasa. Begitu sudah 5, ya turun Rasulullah SAW. Ikhwan, kenapa Nabi Musa alaihissalam nyuruh dan memerintahkan Rasulullah untuk balik? Ada pertanyaan di sini. Ustaz Salim tadi sudah menjelaskan ketika Nabi Musa minta untuk melihat Allah. Qala rabbi anzir ilaihi, ya, minta untuk melihat Allah. Qala lan tarani, engkau Musa tidak bakal bisa melihat sama aku. Walakin mundur, tapi ente lihat ke jabal, ke gunung. Fa in istaqarra makana fasau fatarani. Kalau gunung itu ketika aku turunkan sedikit dari cahayaku ke gunung itu, bukan Allahnya, cahaya Allah tempelkan di gunung itu. Kalau gunung itu tetap, gunung itu gak hancur, gunung itu gak lumer, fasau fatarani, engkau akan bisa melihat. Walamma tajalla rabbah, tajalla di sini bukan Allahnya, ya, karena Allah tidak membutuhkan tempat. Ketika nur itu Allah berikan di gunung itu, waqarra Musa fa'iqa, pingsan Musa terletak. Kenapa? Karena nggak sanggup untuk melihat itu. Baru seperti cahaya. Lah, makanya Musa karena melihat istimewanya Nabi Muhammad diundang oleh Allah, diperjumpakan. Wa auha ila abdi ma auha, maka dalam fuad ma'ro'a. Sungguh apa yang dilihat oleh Muhammad, hatinya nggak mendustakan apa yang dilihat, yang disaksikan oleh Rasulullah. Istimewa, keagungan. Nabi nggak pernah bisa melupakan kejadian itu. Makanya ketika selesai, ya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musa ini tahu ini Rasulullah diberikan keistimewaan, keagungan, bisa untuk berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala.
Sedangkan aku baru ketemu saja gunung, baru ditaruh sedikit cahayanya, hancur berkeping-keping itu gunung. Tapi Nabi Muhammad, dia kuat untuk berada di sumber bermuntahan. Sehingga Nabi Musa kepengen dapat cipratan dari cahaya ilahiyah yang didapatkan oleh Nabi Muhammad, kepengen dapat Nabi Musa, makanya Nabi Musa nyuruh balik lagi. Supaya apa? Dia dapat. Kalau Nabi kembali, balik lagi. Supaya dia dapat, balik lagi. Karena dia merasa Nabi Muhammad diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sebelum saya tutup khutbah saya ini, saya ingin menyampaikan kepada antum semua yang hadir di tempat ini. Sanggupin. Dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki hari pemilihan, hari demokrasi, tanggal 14 Februari, hari yang menentukan untuk 5 tahun ke depan. Jadi saya cuma ingin mengingatkan, karena agama dan syariat mengingatkan kepada kita, pilihlah sosok pemimpin yang betul-betul bisa mengeluarkan kalian dari kemelut, yang bisa membuat hidup kalian sejahtera, yang bisa membuat kehidupan kalian berarti. Pilihlah pemimpin yang cerdas, pilihlah pemimpin yang punya konsep, pilihlah pemimpin yang beriman, pilihlah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pilihlah pemimpin yang punya bobot dan bibit, pilihlah pemimpin yang punya asal usul, pilihlah pemimpin yang di dalam hatinya ada merah putih, pilihlah pemimpin yang betul-betul dia mengenal Allah, dia mengenal Nabi Muhammad, dia dekat kepada ulama-ulama, dan dia dekat kepada orang-orang yang mempunyai perubahan di dalam masalah agama ini, maka pilihlah dia. Ingat, Nabi berpesan, apabila ada 2 orang pemimpin, yang satu tak bertakwa, yang satu bertakwa dan beriman kepada Allah, maka ketika kalian memilih yang tak bertakwa, kalian akan berdosa di hadapan Allah, akan tanggung jawab di hadapan Allah. Kenapa? Karena kalian melalaikan pemimpin yang betul-betul bisa membuat perubahan untuk kalian, tetapi kalian tinggalkan, maka kalian akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ingat, siapapun orang yang kita pilih, maka ketika orang itu terpilih, kemudian orang itu tidak menjalankan amanat-amanat yang dia kampanyekan, atau dia berbuat kezaliman kepada rakyat, bertindak semaunya sendiri, maka kita pun yang ikut memilih akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siap untuk memilih? Siap kita untuk memilih? Jangan sampai kita gaib, jangan sampai kita tidak ikut mencoblos di tanggal 14 Februari. Kita keluar sama-sama dari rumah, pasang niat, minta sama Allah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, jadikan tanganku ini, hatiku ini, mataku ini tidak menusuk dan tidak memilih kecuali kepada seseorang yang engkau cintai ya Arhamar Rahimin, sehingga berikan kami keridhaan agar supaya yang kami pilih tidak salah. Itu yang perlu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setelah 14 Februari, mudah-mudahan Allah berikan kita presiden yang baru, presiden yang bertakwa, presiden yang beriman, presiden yang mencintai ulama-ulama, presiden yang disetujui oleh ulama-ulama, presiden yang betul-betul menjadi presiden yang betul-betul mendapatkan ya keagungan di dunia dan di akhirat, mendapatkan restu dari Allah dan restu dari Nabi Muhammad SAW. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, dengan kurang mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan atas keberkahan majelis kita pada malam ini, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah, yang kena musibah mudah-mudahan diberi ketabahan oleh Allah, dan yang meninggal dunia mudah-mudahan Allah jadikan kuburannya rawdatun min riyadil jannah. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.